Welcome to Podcast Halaman Rumah. Podcast yang berisi obrolan tentang kisah, kasih, dan selisih seputar kehidupan anak muda yang akan nemenin kamu layaknya ngobrol santai di halaman rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Podcast Halaman Rumah dengan gue Aisyri Hadatul. Gue udah lama banget nih gak ngisi episode di Podcast Halaman Rumah. Apa kabar lo semua? Dan sekarang gue makin sedih sih. Tapi nada gue gak kayak sedih gitu ya. Cuman emang gue beneran sedih sih. Makin kesini makin sering banyak berita tentang kematian. Dan di sekitar daerah gue juga tuh sering banget denger ambulan. Ya Allah, semoga dunia ini segera membaik ya. Belum lagi kalau misalnya ngedenger varian-varian virus yang makin berbagai macam. Kayak, ya Allah ini gue hidup gimana ceritanya gitu kan. Tapi kali ini gue bukan mau ngebahas tentang virus, bukan mau ngebahas tentang COVID, tapi gue mau nge-review buku. Ini salah satu buku yang paling gue suka pada saat gue kelas 12 saat itu, 12 SMA. Novel Terelie. Dan nih ya, sedikit gue cerita dulu tuh ya, gue pada saat SMA, gue pernah punya wishlist gitu, yang dimana gue harus tamatin buku-buku novel Terelie, novel-novel Terelie semuanya. Entah kenapa gue bisa sampai kayak gitu. Cuman itu tuh banyak banget gue belajar dari novel-novel yang Terelie buat gitu. Entah itu tentang kesabaran, entah itu tentang ketulusan. Kayak gue tuh bisa sampai cirembayan. Entah sini gue yang lebay atau gimana, cuman gue suka gitu pada intinya. Itu dari pas gue SMP ya, atau enggak awal-awal SMA gue emang udah suka tuh. Dan kali ini gue mau nge-reviewnya itu judulnya Tentang Kamu. Ada yang tahu gak sih tentang kamu? Tentang Kamu itu adalah sebuah novel perjalanan yang diterbitinnya itu tahun 2016. Nah ini tuh ngeceritain tentang perjuangan Zaman. Nah namanya Zaman ya tokohnya. Si Zaman ini adalah seorang pengacara muda dari Thompson gitu kan, untuk mengurusi warisan Sriningsih. Nah tokoh Sriningsih ini yang gue suka asli. Kayak seorang perempuan tangguh, seorang perempuan yang tulus, seorang perempuan yang selalu kuat, perempuan yang walaupun dia berkali-kali jatuh tapi dia selalu bangkit. Entah sih, gue seneng sama tokoh-tokoh perempuan yang seperti itu gitu. Meski banyak cobaan, meski banyak rintangan menghadang kayak gitu kan, tapi dia tetap bisa struggle, bisa berjuang, bisa berusaha. Walaupun kayaknya kelihatannya tuh kehidupannya tuh, kebahagiaannya tuh sedikit, tapi dia tetap bisa melihat titik cerah dari setiap kehidupannya. Ya intinya. Terus si Sriningsih itu adalah seorang wanita asal Indonesia yang dia itu meninggal di sebuah panti jompo di Paris. Nah, yang dijadikan sebuah permasalahan adalah kematiannya ini yang meninggalkan harta warisan yang nilainya sangat besar, gitu kan. Jadi si Zaman itu sampai, jadi si Zaman juga tuh aslinya orang Indonesia. Dia itu orang dari Pulau Jawa gitu kan. Tapi nyelesain kuliahnya itu dia di London. Terus dia dapat tugas untuk mencari ahli waris seorang perempuan yang bernama Sriningsih yang tadi gue jelasin itu. Perempuan yang berasal dari Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia. Dan ceritanya si Sriningsih ini memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang dihitung kalau dalam rupiah warisannya itu sampai 19 triliun. Ya Allah, kalau ini ceritanya benar ya, mantep banget nih. Namun si Zaman ini punya kendala.
kendala informasi mengenai Sriningsih terbatas banget gitu, sampai akhirnya si Zaman ini bener-bener mulailah di situ ceritanya gitu, tentang kehidupan Sriningsih. Dia sampai datang ke tempat lahirnya si Sriningsih gitu. Terus Sriningsih ini gue udah baca kan, jadi Sriningsih ini ceritanya di situ dia tuh punya ide-ide yang out of the box gitu pada zamannya. Dia juga sebelum dia sampai punya kekayaan yang sampai sebanyak itu, dia tuh bekerja sebagai seorang guru, pedagang kaki lima dengan gerobak. Nah ini nih, pedagang kaki lima dengan gerobak yang tadi gue bilang out of the box. Dia itu yang mempelopori ceritanya di situ. Pedagang nasi goreng dengan gerobak gitu. Terus juga dia membuka rental mobil, pekerja pabrik, sampai akhirnya di titik puncak dia itu punya pabrik sabun dengan merek Nur Rahayu. Nur Rahayu itu nama ibunya, Rahayu itu nama ibunya. Terus akhirnya ketika dia udah singkat cerita, dia setelah di Jakarta, dia akhirnya memutuskan pergi ke London. Dia nuker pabrik Nur Rahayunya itu, pabrik sabunnya itu, dengan kepemilikannya 1% saham multinasional sebagai gantinya itu. Dan di London, si Sriningsih ini justru dia malah bekerja keras. Dia bekerja lagi, dia jadi sopir bus 2 tingkat yang berwarna merah. Nah disinilah juga ada cerita tentang kisah cintanya. Unik sih menurut gue gitu, kisah cintanya, dan lo baca aja deh kalau misalnya mau nemuin greget-gregetnya. Nah disitulah akhirnya dia menikah dengan kekasihnya yang berasal dari Turki gitu, kebangsaan Turki. Tapi lagi-lagi entah ini adalah takdir buruknya atau takdir yang menyedihkannya gitu dari Sriningsih. Ketika dia hamil gitu kan, ternyata anaknya tidak bisa diselamatkan karena perbedaan reses dengan suaminya. Dan gak lama dari itu Sriningsih pun kehilangan suaminya meninggal, yang sampai akhirnya dia memutuskan untuk tinggal di panti jompo di Paris. Dan sebenarnya dari novel ini tuh ingin menggambarkan tentang sosok perempuan yang kuat, perempuan yang hatinya tulus, pekerja keras, sabar, dan penyayang. Yang gue ingat, jadi juga ada dimana itu menceritakan tentang kisah adiknya. Itu sedih banget, ya ampun. Udah gue cuman mengasih tahu segitu. Namun Sriningsih tidak menceritakan perjalanan hidupnya sendiri. Disinilah akhirnya yang zaman Zulkarnain dia menghubungkan cerita atau puzzle-puzzle ceritanya Sriningsih dari satu orang ke orang lain. Dia menggabungkan berbagai puzzle yang masih acak-acakan, dan secara umum zaman hanya sebagai pion untuk menceritakan tangguhnya seorang Sriningsih. Mungkin sekian review buku dari gue. Entah lo semua di sini suka atau enggak buku yang gue baca ini. Tapi emang gue suka dengan karakter-karakter perempuan yang dia penuh perjuangan, pekerja keras, tulus, dan penyayang, dan juga cerdas. Itu sih. Oke, selamat menikmati. Jangan sampai stres. Kehidupan ini mudah-mudahan akan terlewati
sakit-sakit ini mudah-mudahan akan terlewati, mudah-mudahan di depan sana akan ada kebahagiaan yang tak terduga gitu kan. Dan berdoa terus semoga bumi keadaannya cepat membaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.